Kebanyakan orang tumbuh besar dengan keyakinan bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa siapa yang rajin belajar, siapa yang bangun lebih pagi, dan siapa yang bekerja lebih keras, maka dialah yang akan sukses. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak orang di sekitar kita sudah bekerja dari pagi hingga malam, mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit, namun tetap hidup dalam kekurangan. Ada tukang becak, buruh harian, bahkan pedagang kecil yang setiap hari harus berjuang melawan lelah, tetapi rezekinya hanya cukup untuk bertahan hidup. Sementara di sisi lain ada orang yang terlihat santai, tidak menguras tenaga berlebihan, tetapi kehidupannya lancar, proyek datang sendiri dan rezekinya selalu mengalir. Perbedaan ini sering menimbulkan pertanyaan besar dalam hati. Apakah kerja keras saja cukup untuk menjamin kesuksesan? Jawabannya tidak sesederhana itu, sebab semesta tidak menghitung jumlah jam kerja kita, tetapi lebih memperhatikan frekuensi energi yang kita pancarkan ke sekeliling. Sebelum kita masuk lebih dalam membongkar hukum-hukum semesta yang sering bekerja dalam kehidupan manusia, saya ingin mengajak Anda untuk membuka ruang yang lebih luas dalam hati dan pikiran. Ingatlah, ilmu yang sedang Anda baca ini bukan teori kosong, tetapi refleksi dari pengalaman nyata dan pengamatan kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan dari tulisan ini, maka jangan ragu untuk mendukung perjalanan pengetahuan ini dengan cara yang sederhana namun berdampak besar. Silakan subscribe channel ARS Pandangan Hidup di YouTube agar Anda tidak ketinggalan berbagai pandangan hidup yang bisa menuntun pada transformasi diri. Dengan berlangganan, Anda bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu menyebarkan energi positif kepada lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar Anda di setiap video. Karena melalui diskusi, kita bisa saling belajar, saling memperkuat, dan saling memperluas cakrawala. Ingat, semesta merespons getaran tindakan kita. Jadi mulai sekarang, pastikan Anda ikut bergetar dalam frekuensi yang positif bersama komunitas ARS Pandangan Hidup. Salah satu hukum dasar semesta yang paling sering bekerja adalah hukum resonansi. Resonansi adalah prinsip bahwa segala sesuatu akan saling menarik jika memiliki frekuensi yang sama atau mirip. Bayangkan sebuah gitar yang didekatkan dengan gitar lain. Ketika satu senar dipetik, senar yang lain ikut bergetar tanpa disentuh. Begitu pula dengan hidup manusia. Apa yang kita pancarkan lewat pikiran dan perasaan akan menemukan jalannya kembali kepada kita. Bila seseorang terus-menerus memikirkan kekurangan, mengeluh soal hutang, atau merasa tidak mampu, maka semesta akan mengirimkan lebih banyak kondisi yang membuatnya tetap berada dalam frekuensi kekurangan. Sebaliknya, jika seseorang memilih untuk bersyukur, yakin, dan optimis, maka resonansi akan menghadirkan kesempatan, pertemuan, bahkan orang-orang yang sejalan dengan vibrasi kelimpahan tersebut. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang terlihat seperti magnet rezeki, bukan karena mereka lahir lebih beruntung, tetapi karena mereka berhasil menyetel resonansi batin mereka pada frekuensi yang tepat. Selain resonansi, hukum lain yang tidak kalah penting adalah hukum vibrasi. Hukum ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan di alam semesta adalah getaran. Tidak ada satupun benda, pikiran, atau perasaan yang benar-benar diam. Setiap detik segala sesuatu bergetar pada tingkat tertentu. Pikiran yang dipenuhi rasa takut, iri, atau amarah akan memancarkan getaran yang rendah. Sebaliknya, pikiran yang penuh cinta, syukur, dan keyakinan akan menghasilkan getaran yang tinggi. Nah, vibrasi inilah yang menentukan apa yang akan kita tarik dalam kehidupan. Jika kita bergetar rendah, kita hanya akan menarik kondisi yang serupa, masalah, kesulitan, dan hambatan. Tetapi jika kita menjaga vibrasi tetap tinggi, maka rezeki, peluang, dan keberuntungan akan datang lebih lancar. Contoh sederhana bisa kita rasakan ketika berada dekat seseorang yang selalu mengeluh. Energi kita ikut terasa berat, namun ketika kita bersama orang yang penuh semangat, kita pun merasa ikut terangkat. Itulah bukti nyata hukum vibrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum berikutnya adalah hukum fokus. Pikiran manusia dapat diibaratkan sebagai sebuah lensa yang memperbesar apapun yang menjadi perhatiannya. Jika seseorang terus-menerus memikirkan hutang, maka hutang itu akan terasa semakin berat. Jika seseorang fokus pada kekurangan, maka kekurangan itu akan terasa semakin nyata, meski mungkin tidak sebesar itu pada awalnya. Sebaliknya, ketika seseorang memilih fokus pada kelimpahan, rasa syukur, dan peluang, maka apa yang baik itu akan tumbuh dan berkembang.
Fokus ibarat sinar matahari yang dikumpulkan melalui kaca pembesar. Jika diarahkan ke satu titik, ia mampu membakar kertas. Begitu pula dengan hidup, energi kita akan terkumpul dan menguat pada hal-hal yang kita pilih untuk fokuskan. Inilah mengapa penting bagi setiap orang untuk berhati-hati dengan arah fokus pikirannya. Karena apa yang difokuskan secara konsisten akan membentuk realitas. Semesta hanya memperbesar energi yang kita beri perhatian. Hukum kelimpahan adalah salah satu prinsip semesta yang sering disalahpahami manusia. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa sumber daya terbatas, bahwa untuk bisa hidup makmur, seseorang harus berebut bagian orang lain. Padahal semesta ini pada dasarnya penuh kelimpahan. Tuhan menciptakan bumi dengan segala potensi yang luar biasa, udara yang tidak pernah habis, air yang terus mengalir, dan ide-ide yang tidak pernah berhenti lahir. Yang membuat seseorang merasa kekurangan bukanlah karena alam semesta pelit, melainkan karena pola pikirnya sendiri yang selalu fokus pada apa yang tidak dimiliki. Hukum kelimpahan mengajarkan kita bahwa semakin kita bersyukur dan melihat apa yang sudah ada, semakin terbuka pintu rezeki berikutnya. Sebaliknya, jika kita hanya melihat kekurangan, maka perasaan kurang itu akan terus menghantui, seakan-akan kita tidak pernah cukup. Inilah mengapa ada orang yang gajinya besar tetap merasa miskin, sedangkan ada orang yang sederhana tetapi hidupnya penuh bahagia. Selain hukum kelimpahan, ada pula hukum aksi minimal yang sering kali tidak dipahami orang. Banyak orang meyakini bahwa untuk sukses harus bekerja sekeras mungkin, bahkan sampai mengorbankan kesehatan dan keluarga. Namun, hukum aksi minimal mengajarkan sebaliknya. Bukan jumlah tenaga yang dikeluarkan yang menentukan hasil, melainkan ketepatan langkah. Terkadang satu langkah kecil yang dilakukan dengan presisi bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibanding kerja keras tanpa arah. Contohnya adalah ketika seseorang berusaha keras mencari klien dengan berbagai cara, tetapi tidak pernah berhasil. Namun ketika ia mengubah pendekatannya, memperbaiki energi dan vibrasinya, tiba-tiba klien datang sendiri tanpa dicari. Inilah bukti bahwa semesta tidak menghitung jumlah keringat, melainkan sinkronisasi energi antara manusia dengan hukum alam. Maka, daripada terus memaksakan diri dalam arus yang berlawanan, jauh lebih bijak jika kita belajar berenang mengikuti arus yang sudah Tuhan sediakan. Contoh nyata dari hukum aksi minimal bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang petani mungkin bisa bekerja seharian mencangkul sawah, tetapi jika musim tidak mendukung, hasil panennya tidak akan maksimal. Sebaliknya, petani lain yang lebih tenang, memperhatikan cuaca, membaca tanda-tanda alam, lalu menanam pada saat yang tepat bisa mendapatkan panen berlipat ganda dengan usaha yang relatif lebih ringan. Sama halnya dalam dunia bisnis, ada orang yang sibuk bekerja 18 jam sehari, mengejar target, menghadiri banyak pertemuan, tetapi tetap merasa rezekinya tersendat. Di sisi lain, ada orang yang terlihat lebih santai, hanya mengambil beberapa langkah strategis, tetapi justru mendapatkan hasil jauh lebih besar. Itulah hukum aksi minimal. Bekerja bukan sekedar keras, tetapi tepat, selaras, dan presisi. Dengan memahami hukum ini, kita bisa melepaskan diri dari siklus kerja tanpa henti yang melelahkan dan mulai hidup dengan cara yang lebih cerdas serta harmonis. Dari sisi psikologis, orang yang tidak selaras dengan vibrasi kelimpahan biasanya hidup penuh stres. Ia merasa terus-menerus kurang meskipun secara materi sudah memiliki banyak hal. Akibatnya pikirannya penuh kegelisahan, tubuhnya mudah lelah dan tidurnya tidak nyenyak. Setiap malam ia memikirkan cicilan, tagihan, dan rasa takut akan masa depan. Kondisi ini membuat tubuh semakin lemah sehingga pekerjaan pun tidak produktif. Stres yang berkepanjangan akhirnya menutup pintu inspirasi dan kreativitas, padahal dua hal inilah yang sebenarnya bisa membuka jalan rezeki lebih lancar. Jadi jelas, vibrasi yang salah tidak hanya berdampak pada spiritual, tetapi juga pada psikologi seseorang. Sebaliknya, orang yang vibrasinya selaras dengan kelimpahan biasanya lebih tenang, lebih kreatif, dan lebih terbuka pada peluang. Ia bisa tidur nyenyak, bangun dengan segar, dan menyambut hari dengan semangat baru. Energi positif ini yang membuat hidupnya lebih lancar, bukan semata-mata kerja keras tanpa henti. Dari sisi sosial, vibrasi yang salah juga membawa dampak besar. Pernahkah Anda merasakan malas berada di dekat seseorang yang selalu membawa energi negatif? Orang yang selalu mengeluh, membicarakan masalah, atau memancarkan aura miskin seringkali membuat orang lain menjauh.
Sebaliknya, seseorang yang penuh semangat, optimis, dan bersyukur akan memancarkan energi yang menyenangkan. Orang-orang ingin berada di dekatnya, ingin bekerja sama dengannya, bahkan ingin mendukung langkahnya. Hal ini bukan sekedar masalah kepribadian, melainkan bukti nyata dari hukum vibrasi. Semesta selalu menempatkan kita bersama orang-orang yang sefrekuensi. Jika kita ingin hidup lebih mudah, perbanyaklah energi positif agar lingkungan sosial juga memantulkan hal yang sama. Tidak heran banyak orang sukses sering mengatakan bahwa rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari jaringan dan hubungan. Dan jaringan itu akan terbuka jika energi kita benar-benar selaras dengan vibrasi kelimpahan. Ada kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana hukum semesta bekerja. Seorang pekerja kantoran pernah menceritakan pengalamannya. Ia bekerja 18 jam sehari, dari pagi sampai tengah malam. Hidupnya penuh dengan rapat, laporan, dan proyek. Gajinya cukup besar, tetapi entah mengapa uang itu selalu habis untuk membayar hutang dan gaya hidup yang tidak pernah cukup. Hingga akhirnya tubuhnya drop, sakit dan mentalnya pun hancur. Aneh tetapi nyata. Justru ketika ia berhenti sejenak, mengambil waktu untuk beristirahat, berzikir, merenung, dan menjaga ketenangan hati, tiba-tiba datang proyek besar yang tidak pernah ia sangka. Klien menelpon sendiri, memberikan uang muka tanpa banyak negosiasi. Dari pengalaman itu ia sadar bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja keras, melainkan hasil sinkronisasi antara kerja lahiriah dengan kerja batiniah, antara usaha fisik dengan vibrasi energi. Analogi terbaik untuk memahami hukum semesta adalah magnet. Magnet tidak perlu berlari mengejar besi. Cukup diam dan besi akan menempel dengan sendirinya. Begitu pula dengan manusia. Ketika ia menjadi magnet energi positif, rezeki, peluang, dan keberuntungan akan mendekat tanpa harus dikejar mati-matian. Namun jika seseorang tidak memiliki energi magnetis, sekeras apapun ia mengejar, hasilnya akan terasa jauh dan melelahkan. Prinsip magnet ini berlaku dalam banyak aspek kehidupan. Dalam dunia pekerjaan, orang yang tenang, percaya diri, dan penuh keyakinan seringkali lebih mudah mendapatkan kepercayaan atasan maupun klien. Dalam dunia sosial, orang yang memancarkan energi bahagia lebih mudah didekati dan disenangi. Semua itu tidak lain adalah hukum resonansi dan vibrasi yang bekerja. Maka pelajaran pentingnya adalah belajarlah untuk menjadi magnet, bukan pengejar. Dengan begitu, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan penuh beban, tetapi sebagai aliran energi yang membawa kita menuju tujuan. Banyak orang salah paham dan mengira bahwa ajaran tentang vibrasi berarti mengharamkan kerja keras. Padahal tidak demikian. Kerja keras tetap penting, tetapi jika tidak diselaraskan dengan energi yang tepat, maka hasilnya bisa sia-sia. Bekerja keras tanpa arah bagaikan berenang melawan arus sungai. Energi habis duluan sebelum sampai tujuan. Namun jika kita memahami arah arus, kita cukup terapung dan membiarkan energi air membawa kita sampai ke tempat yang diinginkan. Begitu pula dengan hidup. Ketika kita memahami hukum semesta, kerja keras kita menjadi lebih ringan karena ada energi besar yang membantu. Jadi bukan berarti kerja keras tidak diperlukan, melainkan harus disertai kesadaran vibrasi. Inilah kombinasi ideal. Usaha fisik sebagai bentuk tanggung jawab dan kerja batin sebagai bentuk sinkronisasi dengan hukum semesta. Dengan cara ini, kita tidak hanya bergerak, tetapi bergerak pada arah yang benar. Masalah utama yang membuat banyak orang stuck adalah keyakinan bahwa satu-satunya jalan sukses adalah kerja rodi. Mereka terjebak dalam pola pikir bahwa semakin lama bekerja, semakin keras berjuang, maka semakin besar pula hasil yang didapat. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak orang sudah membuktikan, meski jam kerjanya panjang, hasilnya tetap tidak sebanding. Sementara orang lain yang terlihat lebih santai, justru lebih berhasil. Perbedaannya bukan pada jumlah kerja, tetapi pada cara mereka menyelaraskan diri dengan arus semesta.
Semesta sudah menyediakan jalan pintas. Namun banyak orang menutup mata karena terjebak dengan pola lama. Akibatnya mereka bekerja keras tanpa henti, tetapi tidak kunjung sampai pada titik keberhasilan. Untuk itu, penting sekali membuka pikiran dan hati pada kemungkinan baru, bahwa sukses tidak selalu identik dengan kerja keras, tetapi dengan kerja cerdas yang selaras dengan vibrasi semesta. Jika kita mau jujur memperhatikan sekitar, maka tanda-tanda hukum semesta ini terlihat jelas. Ada tetangga yang setiap hari banding tulang, tetapi tetap hidup serba pas-pasan. Ada pula teman yang terlihat santai, bahkan sering kita salah pahami sebagai pemalas, tetapi rezekinya lancar, hidupnya lebih ringan, dan selalu ada jalan. Perbedaan ini seringkali membuat kita iri atau curiga, tetapi sebenarnya jawabannya ada pada vibrasi mereka. Orang yang santai tetapi selaras dengan hukum semesta akan selalu tampak beruntung. Sementara orang yang hanya mengandalkan kerja keras tanpa memperhatikan energi batin akan terus merasa sulit. Itulah mengapa kita perlu belajar dari alam sekitar, karena semesta sebenarnya sudah menunjukkan jawabannya. Hanya saja banyak orang menutup hati dan pikirannya, sehingga gagal memahami pesan tersebut. Maka jika ingin hidup berubah, berhentilah menjadi pengejar yang kelelahan, dan mulailah menjadi penarik energi kelimpahan. Dari sinilah perjalanan baru menuju hidup yang lebih seimbang akan dimulai. Dunia yang kita lihat dengan mata hanyalah sebagian kecil dari realitas. Ada dimensi tak terlihat yang bekerja setiap saat, meskipun tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Sama seperti jaringan nirkabel yang membuat kita bisa menonton film, mendengar musik, atau mengirim pesan tanpa kabel. Energi semesta juga bergerak dalam frekuensi halus yang tidak tampak, tetapi nyata pengaruhnya. Salah satu hukum terpenting di dunia tak terlihat adalah hukum keheningan. Keheningan bukan sekedar diam tanpa suara, melainkan kondisi batin yang tenang dan jernih. Ketika hati seseorang sunyi dari kebisingan pikiran, semesta lebih mudah memantulkan rezeki kepadanya. Ibarat air danau yang tenang, pantulan cahaya terlihat jelas. Tetapi jika air bergelombang, pantulannya kacau. Begitu pula doa dan energi manusia. Hati yang tenang memancarkan frekuensi kuat sehingga rezeki lebih mudah masuk. Sebaliknya, hati yang penuh kegelisahan membuat energi berantakan dan sulit terkoneksi dengan aliran kelimpahan yang sudah disediakan Tuhan. Keheningan batin bisa dilatih dengan berbagai cara. Dalam tradisi Islam, ada anjuran berzikir dan berdoa dalam kondisi penuh ketenangan. Dalam tradisi lain, ada meditasi, yoga, atau praktek kontemplasi. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ruang sunyi di dalam diri agar energi semesta dapat mengalir lebih jernih. Banyak orang salah paham mengira keheningan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Padahal, keheningan adalah aktivitas batin yang sangat dalam. Ketika seseorang hening, ia sebenarnya sedang menyelaraskan dirinya dengan arus semesta. Inspirasi, ide, dan bahkan solusi seringkali muncul justru pada saat hening, bukan ketika pikiran sibuk berlarian. Hukum keheningan ini membuktikan bahwa tidak selalu yang paling banyak bicara atau paling sibuk adalah yang paling berhasil. Justru seringkali mereka yang mampu menjaga batinnya tetap heninglah yang paling mudah menarik rezeki, karena mereka memberi ruang bagi energi kelimpahan untuk masuk. Hukum berikutnya adalah hukum keterhubungan batin. Manusia sering mengira dirinya berdiri sendiri, padahal pada level energi kita semua saling terhubung. Pikiran yang kita pancarkan tidak berhenti di kepala kita, melainkan menjalar keluar, seperti gelombang listrik yang menyambung dari satu titik ke titik lain. Pernahkah Anda memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menghubungi Anda? Atau Anda tiba-tiba bertemu dengan orang yang sudah lama ingin ditemui? Itu bukan kebetulan semata, melainkan bukti hukum keterhubungan batin. Energi manusia saling mempengaruhi, bahkan tanpa perlu bertemu secara fisik. Dalam konteks rezeki, keterhubungan ini bisa berarti peluang yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika energi kita bersih, fokus dan selaras, semesta akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Hubungan batin yang tak terlihat inilah yang seringkali menjadi jalan rezeki yang lebih cepat daripada kerja keras yang membabi buta.
Hukum keterhubungan batin ini juga menjelaskan mengapa lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh keluhan, rasa takut, dan energi miskin, maka secara tidak sadar kita pun akan ikut terbawa. Sebaliknya, jika kita memilih berada di lingkungan yang penuh optimisme, syukur, dan keyakinan, maka vibrasi kita akan ikut naik. Karena energi saling terkoneksi, kita tidak bisa meremehkan dampak dari orang-orang di sekitar kita. Inilah alasan mengapa banyak ajaran spiritual menekankan pentingnya memilih teman bergaul. Dalam tradisi Islam, ada nasihat bahwa agama seseorang bisa dilihat dari siapa temannya. Dari perspektif energi, itu benar adanya. Koneksi batin kita dengan orang lain ibarat kabel listrik. Jika tersambung pada sumber energi yang positif, maka kita ikut menyala terang. Namun jika tersambung pada sumber energi yang lemah atau gelap, maka cahaya kita pun redup. Kesadaran akan keterhubungan batin ini sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Selanjutnya, ada hukum restu leluhur yang seringkali dilupakan orang modern. Dalam budaya Nusantara, restu leluhur dianggap sebagai salah satu penopang utama kehidupan. Orang yang rajin mendoakan orang tuanya, menghormati leluhurnya, dan menjaga hubungan dengan garis keturunannya dipercaya akan hidup lebih lancar. Secara energi, hubungan dengan leluhur ibarat akar pada pohon. Jika akar itu kuat, pohon akan tumbuh kokoh. Tetapi jika akar terputus, pohon bisa layu meskipun daunnya masih hijau. Restu leluhur bukan berarti kita menyembah mereka, melainkan menjaga keterhubungan batin dengan mereka melalui doa, rasa hormat, dan tindakan nyata yang baik. Banyak kisah diceritakan tentang orang yang hidupnya lancar meskipun tidak terlalu bekerja keras, karena ia memiliki dua orang tua yang kuat di belakangnya. Sebaliknya, ada orang yang kerja kerasnya luar biasa, tetapi selalu menemui jalan buntu karena memutus hubungannya dengan leluhur dan orang tuanya. Dalam konteks modern, restu leluhur seringkali terdengar kuno, tetapi sesungguhnya ini adalah bagian dari hukum energi yang sangat nyata. Setiap doa yang dipanjatkan orang tua untuk anaknya adalah getaran energi yang menguatkan. Sebaliknya, setiap keluhan atau rasa sakit hati orang tua bisa menjadi penghalang bagi rezeki anak. Maka tidak heran jika banyak orang sukses selalu menekankan pentingnya membahagiakan orang tua. Ketika orang tua tersenyum, restunya mengalir, dan energi itu membuka banyak jalan yang sebelumnya tertutup. Dalam budaya Jawa, ada istilah ngelmu kasampurnan yang salah satu syaratnya adalah mendapatkan restu orang tua. Itu bukan sekadar tradisi, melainkan bagian dari hukum semesta. Leluhur adalah jembatan energi yang menyambungkan kita dengan kekuatan besar yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Maka menghormati mereka berarti menjaga aliran energi itu tetap bersih dan kuat, sehingga kehidupan kita lebih mudah mengalir menuju keberkahan. Selain restu leluhur, ada hukum resonansi doa yang sangat penting. Doa bukan hanya rangkaian kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga frekuensi energi yang kita pancarkan. Jika doa dipanjatkan dengan hati yang tenang, penuh keyakinan, dan penuh cinta kepada Tuhan, maka frekuensinya kuat dan jelas. Doa seperti ini ibarat sinyal telepon dengan jaringan penuh, langsung tersambung ke pusat. Tetapi jika doa dipanjatkan dengan hati yang kacau, penuh keraguan, atau bahkan hanya sebagai rutinitas tanpa rasa, maka frekuensinya pecah, seperti sinyal telepon di daerah pegunungan yang putus-putus. Itulah sebabnya, ada doa yang langsung terkabul, ada yang tertunda, dan ada yang seolah tidak mendapat jawaban. Semuanya tergantung pada resonansi yang kita pancarkan. Maka ketika berdoa, penting untuk menata hati terlebih dahulu, bukan sekedar berkata-kata, tetapi menghadirkan diri secara penuh, agar doa benar-benar memantul kuat ke alam semesta dan kembali sebagai jawaban nyata. Hukum resonansi doa juga menjelaskan mengapa sebagian doa terasa tertahan di langit-langit, seakan tidak sampai. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena hati kita sendiri yang terlalu bising. Pikiran yang penuh kekhawatiran, keluhan, dan kebencian membuat doa kehilangan kekuatannya. Doa seharusnya menjadi saluran energi positif yang menghubungkan kita dengan kekuatan ilahi. Namun jika saluran itu tersumbat oleh emosi negatif, alirannya melemah. Oleh karena itu, sebelum berdoa, banyak tradisi menganjurkan untuk membersihkan hati melalui syukur, maaf, atau bahkan sekedar menarik nafas dalam-dalam. Dengan begitu, doa keluar dari hati yang lebih jernih dan beresonansi lebih kuat.
Dalam kondisi ini, doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban kosong, melainkan percakapan batin yang penuh makna dengan Tuhan. Hukum ini menunjukkan bahwa kualitas doa jauh lebih penting daripada kuantitas, dan resonansi hati adalah kunci utama agar doa lebih mudah terjawab. Hukum berikutnya adalah hukum kelipatan lipat ganda. Prinsip ini menyatakan bahwa satu getaran positif bisa kembali kepada kita dengan lipatan berkali-kali. Dalam ajaran Islam ada firman bahwa siapa yang bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat-Nya. Dan tambahan itu bukan sekedar sedikit, melainkan bisa berlipat ganda. Dalam praktik sehari-hari, kita sering melihat orang yang penuh rasa syukur, hidupnya tampak terus bertambah baik. Ya mungkin mulai dari hal kecil, tetapi karena hatinya selalu bersyukur, kebaikan itu dilipat gandakan semesta. Sebaliknya orang yang penuh keluhan justru merasakan hidupnya semakin berat. Apa yang ia keluhkan akan semakin nyata karena diperbesar oleh semesta. Maka, hukum kelipatan lipat ganda ini mengingatkan kita untuk menjaga vibrasi positif sekecil apapun. Karena sekecil apapun kebaikan bisa kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar. Energi selalu mencari jalan untuk kembali kepada sumbernya dengan lipatan yang mengejutkan. Bukti hukum kelipatan lipat ganda bisa kita temui di banyak kisah nyata. Misalnya, seseorang yang dengan tulus menolong orang lain tanpa pamrih, tiba-tiba mendapatkan pertolongan besar di kemudian hari dari arah yang tidak disangka. Atau seorang pebisnis yang membiasakan berbagi sebagian rezekinya, justru semakin dilapangkan jalannya dalam usaha. Itu bukan kebetulan, melainkan cara semesta mengembalikan energi positif dengan lipatan lebih besar. Getaran syukur, cinta, dan kebaikan tidak pernah hilang. Mereka berputar di alam semesta, mencari jalan kembali kepada pemiliknya. Jika kita memahami hukum ini, maka kita akan lebih berhati-hati dalam memancarkan energi. Sebab yang kembali kepada kita selalu lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jadi, apakah kita ingin menerima kelimpahan atau kekurangan? Semuanya tergantung pada getaran apa yang kita pilih untuk pancarkan setiap hari dalam hidup kita. Hukum kelipatan lipat ganda juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Senyuman yang kita berikan, kata-kata baik yang kita ucapkan, atau doa tulus yang kita kirimkan untuk orang lain, semuanya adalah energi. Energi itu tidak berhenti di situ, melainkan terus bergerak dan mencari jalan kembali dengan lipatan yang lebih besar. Karena itu, ada ungkapan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Sama halnya dengan keburukan. Ia juga kembali dengan lipatan yang lebih berat. Semesta tidak pernah salah dalam menghitung, meskipun kita seringkali tidak menyadarinya. Kita mungkin menolong seseorang hari ini dan merasa tidak mendapat imbalan apapun. Tetapi di masa depan, semesta bisa mengembalikannya dalam bentuk rezeki besar, kesehatan, atau keselamatan yang tidak ternilai. Itulah misteri hukum lipatan energi. Apa yang kita tabur akan kembali berlipat. Maka, taburlah energi positif sebanyak mungkin, karena balasannya tidak hanya pasti, tetapi juga lebih besar. Jika kita melihat lebih dalam, hukum-hukum tak terlihat ini saling terkait dan bekerja sebagai satu kesatuan. Keheningan memberi kita ruang batin yang bersih, keterhubungan batin menyambungkan energi kita dengan orang lain, restu leluhur memperkuat akar kehidupan kita. Resonansi doa memastikan pesan kita sampai dengan jelas, dan hukum kelipatan lipat ganda memastikan energi itu kembali dalam jumlah besar. Semua hukum ini membentuk ekosistem energi yang rapi dan saling mendukung. Maka, jika ada orang merasa hidupnya terhambat, seringkali masalahnya bukan pada kerja keras yang kurang, melainkan karena satu atau beberapa hukum ini tidak dijalankan dengan baik. Misalnya, ia rajin bekerja keras, tetapi hubungannya dengan orang tua tidak harmonis. Atau ia rajin berdoa, tetapi hatinya penuh keluhan. Hal-hal seperti inilah yang membuat energi tidak mengalir dengan lancar. Menyadari dan mempraktikkan hukum-hukum ini akan membuka jalan yang lebih luas menuju keberkahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum-hukum tak terlihat ini bisa menjadi panduan praktis. Misalnya sebelum memulai hari, cobalah menata keheningan sejenak. Tarik napas dalam, hadirkan syukur, dan pastikan hati tenang. Itu akan membuat energi sepanjang hari lebih stabil. Saat berinteraksi dengan orang lain, ingatlah bahwa keterhubungan batin sedang bekerja. Maka pancarkanlah energi positif agar orang lain pun merasakannya. Jangan lupa menjaga hubungan dengan orang tua dan leluhur,
karena restu mereka adalah bahan bakar energi yang sangat kuat. Saat berdoa, lakukan dengan kesadaran penuh, jangan sekadar formalitas. Biarkan doa itu lahir dari hati yang hening. Dan tentu saja tebarkan kebaikan kecil setiap hari. Karena hukum kelipatan lipat ganda akan mengembalikannya dengan bentuk yang lebih besar. Jika semua ini dilakukan secara konsisten, hidup yang sebelumnya penuh tekanan bisa berubah menjadi hidup yang lebih mengalir, ringan, dan penuh kelimpahan. Banyak orang modern menolak hal ini karena dianggap terlalu mistis atau tidak masuk akal. Padahal jika diteliti lebih jauh, hukum-hukum tak terlihat ini justru memiliki dasar yang bisa dirasionalisasi. Misalnya keterhubungan batin bisa dijelaskan melalui konsep psikologi tentang pengaruh sosial dan empati. Resonansi doa bisa dikaitkan dengan kekuatan fokus pikiran dan sugesti positif. Restu leluhur dapat dipahami sebagai warisan psikologi dan emosional yang diteruskan dari generasi ke generasi. Keheningan bisa dijelaskan melalui ilmu syaraf yang menunjukkan bagaimana meditasi dan zikir menenangkan gelombang otak. Dan hukum kelipatan lipat ganda bisa dilihat sebagai efek domino dari tindakan baik yang menginspirasi lebih banyak kebaikan. Jadi, meskipun bahasa yang digunakan terdengar spiritual, substansinya sebenarnya sangat nyata. Itulah mengapa semakin banyak ilmuwan, psikolog, dan praktisi modern mulai membuka diri terhadap kebijaksanaan kuno ini. Karena mereka menemukan bukti bahwa hukum semesta memang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari bagian ini adalah bahwa dunia tak terlihat memiliki hukum-hukum yang sama kuat, bahkan lebih kuat daripada hukum dunia fisik. Orang yang hanya mengendalikan kerja keras fisik tanpa memahami hukum energi ini seringkali terjebak dalam kelelahan, stres, dan kekecewaan. Sebaliknya, mereka yang peka terhadap hukum tak terlihat mampu berjalan lebih ringan karena mereka tahu bagaimana menyelaraskan diri dengan arus semesta. Keheningan, keterhubungan batin, restu leluhur, resonansi doa, dan hukum kelipatan lipat ganda adalah fondasi yang perlu dijaga agar energi hidup kita selalu stabil dan penuh kelimpahan. Semua ini bukan sekadar teori, melainkan realitas yang bisa dibuktikan jika kita mau mencobanya. Mulai dari hal kecil, kita bisa merasakan perbedaan besar. Hidup menjadi lebih sinkron, peluang datang lebih sering, dan hati terasa lebih damai. Dengan memahami hukum tak terlihat ini, kita sedang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih utuh, seimbang, dan penuh keberkahan. Ketika kita berbicara tentang hukum semesta, pada akhirnya semua bermuara pada satu hal. Apakah kita memilih menjadi pengejar atau penarik? Pengejar adalah mereka yang mengandalkan kekuatan fisik semata, berlari tanpa henti, seringkali melawan arus. Mereka mungkin terlihat sibuk, seolah-olah produktif, tetapi hati mereka penuh kegelisahan. Sebaliknya, penarik adalah mereka yang memahami cara kerja energi. Mereka tidak sekedar bekerja keras, melainkan juga menjaga vibrasi agar tetap selaras. Ibarat magnet, mereka tidak perlu mengejar besi. Cukup diam di tempat. Kekuatan tariknya membuat besi datang dengan sendirinya. Analogi ini sangat relevan dengan kehidupan. Orang yang selaras dengan hukum semesta tidak perlu memaksakan segalanya. Peluang datang dengan alami, rezeki mengalir, dan hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Perbedaan antara pengejar dan penarik bukan pada jumlah kerja kerasnya, melainkan pada kualitas energi yang mereka pancarkan. Untuk menjadi magnet kehidupan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa kerja keras fisik saja tidak cukup. Kesadaran ini adalah pintu masuk yang sangat penting. Selama seseorang masih percaya bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatan tanpa henti, ia akan terus hidup dalam siklus kelelahan. Namun, begitu ia membuka mata dan menyadari bahwa ada dimensi lain yang bekerja, barulah ia bisa belajar menyeimbangkan. Bukan berarti berhenti bekerja, melainkan mengubah kualitas kerja. Misalnya, bekerja dengan hati yang penuh syukur, fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini tanpa terjebak kecemasan berlebihan. Dengan begitu, energi yang dipancarkan lebih stabil. Orang-orang di sekitar pun akan merasakan vibrasi positif itu, sehingga peluang kerjasama dan bantuan datang dengan sendirinya. Kesadaran inilah yang membedakan mereka yang hidup mengalir dengan mereka yang hidup dalam tekanan. Langkah berikutnya adalah mengasah keheningan. Kita sudah belajar bahwa keheningan bukan sekedar diam, tetapi keadaan batin yang tenang. Untuk menjadi magnet, seseorang perlu membiasakan diri masuk ke dalam ruang hening secara rutin. Tidak harus berjam-jam,
Bahkan beberapa menit sehari sudah cukup jika dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam keheningan, pikiran yang biasanya berlarian ke sana kemari akan melambat. Hati yang penuh kebisingan mulai terasa lebih jernih. Dari sinilah inspirasi, intuisi, dan bahkan solusi datang. Banyak tokoh besar dalam sejarah menemukan ide-ide penting bukan saat mereka sibuk bekerja, melainkan ketika mereka sedang berdiam diri. Itulah kekuatan keheningan. Magnet yang kuat selalu tercipta dari inti yang stabil dan tenang. Jika kita ingin menjadi magnet kehidupan, kita harus belajar menemukan keheningan di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh distraksi. Selain keheningan, menjadi magnet juga berarti menjaga keterhubungan batin dengan sesama. Kita tidak hidup sendirian. Energi kita saling terhubung dengan energi orang lain. Maka penting untuk selalu memancarkan energi positif agar hubungan batin itu membawa manfaat. Saat kita menyapa dengan tulus, membantu dengan ikhlas, atau sekedar hadir dengan senyum, kita sedang memperkuat keterhubungan itu. Dari keterhubungan inilah rezeki seringkali datang. Misalnya, seseorang yang kita tolong tanpa pamrih tiba-tiba merekomendasikan kita pada proyek besar. Atau seorang teman yang merasa nyaman dengan energi kita, kemudian membuka peluang kerjasama. Semua ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari keterhubungan batin yang sehat. Magnet kehidupan bukan hanya menarik rezeki berupa uang, tetapi juga menarik hubungan, peluang, dan pengalaman berharga. Semakin bersih energi yang kita pancarkan, semakin kuat daya tarik kita dalam jaringan besar semesta. Restu leluhur juga tidak boleh dilupakan. Magnet kehidupan yang sejati adalah mereka yang akarnya kuat. Sama seperti pohon besar yang bisa menenduhkan banyak orang. Kekuatannya berasal dari akar yang menancap dalam. Restu orang tua dan leluhur adalah akar itu. Jika kita ingin menjadi magnet, kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Doakan orang tua, berbuat baik kepada mereka. Hormati leluhur, dan jangan pernah memutus garis energi itu. Dengan begitu, energi yang kita pancarkan lebih kokoh, tidak mudah goyah. Banyak orang besar yang mengakui bahwa salah satu kunci keberhasilan mereka adalah doa orang tua. Doa itu bukan sekedar ucapan, tetapi energi yang benar-benar memperkuat magnet dalam diri. Maka, siapapun yang ingin hidupnya mengalir, jangan pernah meremehkan pentingnya restu. Magnet kehidupan selalu menyerap kekuatan dari akar leluhur yang dijaga dengan penuh hormat. Menjadi magnet juga berarti memperhatikan kualitas doa. Doa adalah komunikasi energi dengan Tuhan, dan kualitas doa menentukan seberapa kuat resonansinya. Jika doa keluar dari hati yang hening, penuh syukur dan yakin, maka ia beresonansi kuat dan menarik jawaban lebih cepat. Sebaliknya, doa yang keluar dari hati penuh keluhan hanya menghasilkan frekuensi yang pecah. Magnet kehidupan adalah mereka yang berdoa dengan kesadaran penuh, menghadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mereka tidak sekadar mengucapkan kata-kata, melainkan benar-benar berbicara dari kedalaman hati. Doa seperti ini tidak hanya menarik rizki, tetapi juga menghadirkan ketenangan batin. Dalam ketenangan itulah kekuatan magnet semakin besar. Doa yang tulus adalah energi murni yang memancar, menembus dimensi tak terlihat dan kembali dalam bentuk yang lebih indah daripada yang diminta. Dengan doa berkualitas, magnet kehidupan mampu menarik kebaikan tanpa henti. Selain doa, sikap syukur adalah bahan bakar utama magnet kehidupan. Hukum kelipatan lipat ganda mengajarkan bahwa apapun yang kita syukuri akan ditambah berkali lipat. Maka magnet kehidupan selalu menjaga hatinya tetap bersyukur, bahkan dalam hal-hal kecil. Segelas air yang bisa diminum, udara yang bisa dihirup, langkah kaki yang masih bisa melangkah, semua itu disyukuri. Sikap ini membuat energi yang dipancarkan selalu positif, sehingga semesta memperbesar pantulannya. Sebaliknya, mereka yang terus mengeluh justru memperlemah magnet mereka sendiri. Energi keluhan membuat daya tarik melemah, sehingga peluang menjauh. Dengan syukur, magnet kehidupan tidak hanya menarik rizki, tetapi juga menjaga kualitas hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Maka, jika ingin menjadi magnet yang kuat, latihlah hati untuk selalu menemukan alasan bersyukur setiap hari, karena syukur adalah kunci yang membuka pintu lipatan-lipatan kelimpahan. Magnet kehidupan juga paham bahwa menjadi penarik tidak berarti pasif. Mereka tetap bergerak, tetap bekerja, tetapi dengan cara yang lebih selaras. Ibarat berenang, mereka tidak melawan arus, melainkan mengikuti arus dengan cerdas. Mereka memilih langkah yang presisi, bukan langkah yang membabi buta. Itulah hukum aksi minimal yang bekerja.
Kadang satu langkah kecil yang tepat bisa menghasilkan dampak besar. Magnet kehidupan tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus berkata-kata, dan kapan harus hening. Mereka tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang sia-sia. Itulah sebabnya hidup mereka terlihat lebih ringan, meskipun pencapaiannya besar. Orang di sekitarnya sering heran, bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat santai, tetapi rizkinya deras? Jawabannya sederhana, karena ia sudah menjadi magnet. Energi yang ia pancarkan menarik semua yang selaras tanpa harus berlari ke sana kemari dengan kelelahan yang tidak perlu. Kesimpulannya, menjadi magnet kehidupan berarti hidup dengan selaras bersama hukum semesta, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Kita belajar dari keheningan untuk menjaga batin tetap tenang. Kita memahami keterhubungan batin agar selalu memancarkan energi positif kepada sesama. Kita menghormati restu leluhur sebagai akar energi yang memperkuat diri. Kita berdoa dengan penuh kesadaran agar resonansinya kuat, dan kita menjaga syukur sebagai bahan bakar utama magnet. Semua ini kemudian berpadu dengan kerja fisik yang bijak, bukan kerja membabi buta. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi pengejar yang kelelahan, melainkan penarik yang tenang. Hidup pun menjadi lebih mengalir, peluang datang dengan sendirinya, dan rezeki terasa lebih ringan. Itulah rahasia besar yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang, bahwa kualitas energi jauh lebih menentukan hasil daripada sekadar jumlah kerja keras yang dilakukan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang memahami hukum semesta, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Semoga apa yang dibagikan di sini bisa membuka kesadaran bahwa kerja keras saja tidak cukup tanpa kerja vibrasi. Ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang paling selaras. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari pembahasan ini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara sederhana. Silakan subscribe kanal ARS Pandangan Hidup, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada teman-teman agar lebih banyak orang bisa merasakan pencerahan yang sama. Setiap dukungan yang Anda berikan akan menjadi energi positif yang terus berlipat ganda kembali kepada Anda dalam bentuk kebaikan dan kelimpahan yang lebih besar. Mari bersama-sama belajar menjadi magnet kehidupan, bukan sekadar pengejar. Semoga Tuhan melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.